Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyana fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim. Wa qala fir'auna ya ayyuhal mala ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fa'ukit li ya Haman alatin. Waj'al li syarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Surat Al-Qasas 28 ayat 38. Yang artinya, dan berkata Fir'aun, wahai pembesar-pembesarku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah, wahai Haman, tanah untukku, dan jadikanlah untukku satu bangunan yang tinggi atau menara. Barangkali aku bisa melihat Tuhan Musa, dan aku sungguh mengira dia dari golongan orang yang berdusta. Di ayat yang lain, qala la ini tahot ata alihan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Berkata Fir'aun, sungguh jika kamu jadikan Tuhan-Tuhan selain aku akan jadikan kamu dari orang-orang yang terpenjara. Dua ayat ini letaknya jauh, tapi kaitannya erat sekali. Tentang pribadi Fir'aun ini. Berkata Fir'aun, ya ayyuhal mala, dia berkata kepada para pembesar-pembesarnya. Para pembesar-pembesarnya dia itu orang-orang yang cerdas-cerdas lah. Menteri keuangannya aja Korun. Nggak tahu apa dia sama dengan Sri Mulyani, nggak tahu saya. Apa juga dia korupsi, nggak tahu. Para pembesar-pembesarnya itu, dukungan-dukungan para pembesarnya Fir'aun itu banyak orang-orang yang ahli. Korun, orang kaya, konglomerat. Haman, ahli dalam bidang infrastruktur. Yang namanya itu Jaliman. Itu ahli pertanian. Dia tidak berhasil membendung banjir katak di semua sungai di Amerika. Jadi para ahli-ahli dikumpulkan oleh Fir'aun untuk mendukung kekuasaannya memang. Para pembesar-pembesar itu diberi kemanjaan untuk berbuat sesuatu asal tidak mengganggu kedudukannya. Maka dia perintahkan kepada Haman, si ahli infrastruktur ini, supaya membakar tanah dan bikinlah untukku menara yang tinggi. Konon peninggalannya katanya dasarnya itu 80 meter persegi. 80 meter, 80 meter, 80 meter. Jadi kalau 80 meter, 80 meter hitungannya para ahli itu
kira-kira ya itu ke atas katanya itu 110 meter. At-tali'u ilahi Musa, dengan maksud dia ingin melihat Tuhannya Musa. Dengan maksud dia ingin melihat di sekeliling menara itu untuk melihat Tuhan Musa. Dan dia sudah meyakini bahwa tidak akan dilihat itu. Itu sebabnya dia dengan tegas akan mengatakan bahwa Musa ini bohong. Dengan pembuktian itu dia ingin membohongkan Musa. Di sini bagaimana Fir'aun mengilahkan dirinya. Karena kekuasaan yang tidak terbatas, kekayaan semua miliknya, seluruh kerajaan itu adalah miliknya secara tidak langsung. Karena apapun yang dia perintahkan pasti harus diikuti, kalau tidak ya mati risikonya. Itulah kekuasaan Fir'aun yang luar biasa sebetulnya kekuasaan itu. Tetapi hanya karena gangguan sedikit, yaitu Musa mengatakan bahwa kamu percayalah kepada Allah, itu aja terganggu. Ada rasa ketakutan yang kuat pada dirinya, pengikutnya semua. Sehingga itu menggoncangkan hatinya Fir'aun. Dan para pembesar-pembesarnya itu. Ini membuat Fir'aun gelisah. Setiap hari gelisah. Sehingga mengambil keputusan dengan para pembesar-pembesarnya itu untuk segera membunuh Musa dan para pengikut-pengikutnya. Maka diadakanlah sidang pleno untuk bagaimana merencanakan bagaimana cara membunuh Musa. Banyak usul-usul yang disampaikan, tetapi Fir'aun mengambil keputusan sendiri, yaitu kepada orang-orang Israel yang ingin mengikuti Musa, beri kesempatan sama dia. Silakan. Dan kepada Musa menyampaikan, bawa itu orang-orang sesukamu. Tuh. Ini luar biasa. Fir'aun ingin membunuh Musa di luar negara, di luar kerajaannya, supaya tidak usah ada penguburan, tidak repot-repot. Dia ingin membantai Musa dengan seluruh para pengikutnya itu di luarnya kerajaan. Itu dengan maksud supaya nggak repot-repot lagi menguburkan dosa ini. Dan bersih dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Sudah bagaimana ilah yang ada pada diri Fir'aun itu, ya, bukan tidak mungkin manusia zaman sekarang pun apabila kekuasaannya sudah melampaui batas, maka dia akan mengilahkan dirinya, mempertuhankan dirinya. Di situ ilah ini sebetulnya ilah kasar ya, tapi ya untuk melengkapi ilah-ilah yang sudah. Dan bahkan Fir'aun pernah berkata, la ini tahot ata alihan ghairi. Sungguh jika kamu jadikan Tuhan-Tuhan selain aku, la aj'alannaka minal masjunin. Aku akan jadikan kamu dari orang-orang yang terpenjara. Itu ancaman-ancaman Fir'aun kepada para pengikutnya, juga kepada rakyatnya semua. Dan itu bukan sekedar ngomong.
ngomong, dilaksanakan oleh Fir'aun. Banyak pengikut Musa yang dipenjarakan, disiksa, dibunuh bahkan. Baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Baik oleh perintah Fir'aun sendiri maupun kemauannya tentaranya sendiri atau kemauannya para pembesar-pembesar itu sendiri. Itulah ilah Musa, ilah Fir'aun. Jadi Fir'aun mempertuhankan dirinya karena kekuasaan yang luas dan pendukung-pendukung kekuasaan itu besar sekali. Dan tidak memerlukan pendukung-pendukung lain seakan-akan Fir'aun itu. Apabila ada yang sedikit saja mengganjal hatinya, bunuh. Tuh. Jadi kalau di Indonesia itu kalau ada gejala-gejala sudah umatnya banyak dan kira-kira kan anak, bunuh saja berapa orang, mundur nanti semuanya itu. Itu biasa, itu zaman Soeharto sudah biasa itu. Zaman Susilo Bambang Yudhoyono juga biasa, itu biasa dilakukan itu. Rahman Wahid ya karena buta aja, tidak tahu apa-apa dia. Jadi pun karena ketika itu daripada Mega jadi lebih baik Rahman Wahid. Artinya Mega ketika itu lebih rendah daripada Rahman Wahid. Sehingga pilihan jatuh kepada Abdurrahman Wahid. Lihatlah penguasa-penguasa kita, menteri-menteri kita. Seenak-enaknya dia mempertuhankan dirinya, mempertuhankan harta yang dia dapat, dan dia permainkan semua yang ada di negara ini. Dan kita harus tahu itu. Jangan sampai Al-Quran ini membuat kita tidak tahu apa-apa di kehidupan kita di negara kita ini. Konyol kita. Ya memang Rasulullah pernah berkata, sesuatu yang punya kekuatan besar tapi tidak terorganisir, dia akan dikalahkan oleh kekuatan kecil yang terorganisir. Itu kata Rasulullah. Jadi ya kita ini tidak terorganisir. Jadi ya memang cara kita tentang Al-Quran kita ini memang kuat tapi tidak terorganisir. Makanya semakin banyak orang yang mengikuti tadabbur Al-Quran dan ada juga yang bahkan bisa memberikan tausiah, ya itu lebih bagus. Jadi kita bekerja sama dengan orang itu supaya sama-sama memberikan sesuatu di dalam arti kehidupan ini. Bagaimana Islam ini? Bagaimana ke depan ini kita? Inilah tambahan tentang ilah yang didukung oleh kekuasaan. Ada juga ilah yang dipertanyakan oleh Allah. Suratnya surat Al-Maidah ayat surat 5 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu qala Allahu ya Isa bin Maryam wa anta qulta lin-nasi takhadu fi ummi alihaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an qauli falaisa li bihaqqi
inna kuntu kultuhu faqad alim tuhu. Na'lamu ma fi nafsihi wala a'lamu ma nafsika innaka alamal ghuyub. Ini terjadi dialog antara Isa. Dipertanyakan, hai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia-manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Berkata Isa, Maha suci engkau, tidaklah pantas bagiku mengatakan apa-apa yang bukan hak bagiku. Jika aku pernah mengatakannya pun, tentu engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak tahu apa-apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara yang gaib. Ini bagaimana? Pada kenyataannya Isa memang sudah dipertuhankan dengan ibunya. Yaitu atas nama tiga zat itu, Trinitas itu. Maka itu ini dipertanyakan oleh. Nah, cuma secara jelas bagaimana ayat ini, dialog antara Isa dan Allah ini di mana, dan adakah begitu itu pengikut-pengikut Nabi Isa itu diberitahu atau diberitahu mendengar juga barangkali. Dan kalau memang iya, kenapa toh masih pengikut-pengikutnya Nabi Isa itu lebih cenderung mempertuhankan Isa? Di sini kita harus menyadari bahwa pada manusia pada umumnya itu selalu mencari sosok. Seandainya toh ketika itu Allah memperlihatkan dirinya entah dengan asap, entah dengan apa di satu tempat, maka dia tidak akan juga mengikuti peraturan-peraturan Allah. Dia akan berkumpul di tempat itu untuk menunggu datangnya kembali. Itu manusia itu. Tidak akan pernah manusia itu mau terhadap peraturan-peraturannya Allah. Walaupun Nabi Isa sudah diberi mukjizat yang luar biasa, yang tidak pernah diberikan kepada nabi yang lain, bahkan Nabi Isa diberi mukjizat. Malah mukjizat itu justru yang dianggap oleh umatnya sebagai satu kekuatan, bukan kekuatan manusia, itu adalah kekuatan Tuhan, maka dia pun dipertuhankan. Itu ilahaini, dua Tuhan min dunillah, dua Tuhan selain Allah. Itu di surat Al-Maidah 116. Ini hanya untuk melengkapi ilah-ilah yang kasar, ilah-ilah yang halus. Dan kita harus melihat, kita harus tahu bagaimana manusia mengilah, atau diri kita sudah pernah mengilahkan sesuatu misalnya, kita harus tahu dan menyadari. Jangan sampai kita tidak tahu. Sebab ketidaktahuan itu membuat terperosok jauh lebih dalam nanti. Dan kemungkinan akan sesat di kedalaman itu, waduh, itu susah kalau sudah sesat di kedalamannya dia. Aduh. Terang di gelapnya, gelap di terangnya. Itu yang nanti membawa diri kita tidak sebagaimana manusia, bahkan bisa menjadi kayak hewan. Itu sosok Musa, sosok Isa sebagai
Maryam sebagai ibunya itu dipertuhankan. Tadi itu Fir'aun, sekarang Nabi dipertuhankan. Ibrahim itu loh dibakar. Dan dia hidup tetap hidup. Tidak dipertuhankan dia. Semua tahu Ibrahim dibakar dan tidak mati, dia dibakar. Tidak, dia tidak dipertuhankan. Jadi ada contoh-contoh yang masuk akal, ada contoh-contoh yang sudah tidak masuk akal sebetulnya untuk diperbuat oleh manusia. Toh itu diperbuat oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa memang manusia itu bandel. Apakah manusia itu ulamanya? Apakah manusia itu orang yang umi, yang tidak tahu apa-apa? Apakah manusia itu yang hidup di pertengahan? Apakah manusia orang yang pertama kali yaitu Adam? Di zaman Adam itu sudah ada ilah itu ada. Bagaimana putra Adam disuruh berkorban, satu petani mengorbankan hasil pertaniannya, satu peternak disuruh mengorbankan ternaknya. Siapa yang diterima itu boleh mengawini iklimah. Maka yang seorang mempertuhankan, mengilahkan hartanya, jadi ngambil yang jelek-jelek untuk diatimkan kepada Tuhan. Yang satu mengambil yang paling bagus karena dia tahu bahwa ini untuk Tuhan. Untuk menunjukkan dirinya kepada Tuhan, ikhlas dia. Kholaso dia terhadap Allah. Tetapi yang satu syirik, musyrik, tercampur dengan keduniawian. Sehingga tidak lagi kholaso, tercampur dia. Zaman itu sudah ada sebetulnya bagaimana manusia mempertuhankan apa yang menghidupinya. Artinya mendominasi apa yang ada pada dirinya, yaitu pertaniannya misalnya. Nah, di situ sudah ada, terus sampai turun-temurun itu terus ada dan berkembang sampai sekarang. Bagaimana kadang-kadang ya kepala rumah tangga sudah kaya, ganteng lagi, dia menggunakan kekuasaannya seenak-enaknya. Tidak dengan ajaran-ajaran Islam dia menggunakan kekuasaannya. Ya karena kekuasaan, karena dia sendiri. Karena dia cakep orang kaya. Enak-enaknya dia terhadap keluarganya. Ada yang begitu. Ada yang sampai membunuh anak dan istrinya. Kekuasaannya itu digunakan untuk membunuh sampai membunuh anak dan istrinya. Itu ya, apa namanya, di saat-saat Tuhan sudah menguasai dirinya, 100% manusia berubah menjadi iblis. Memang untuk merubah menjadi iblis itu jalannya pelan-pelan. Bukan tidak mungkin nanti pada akhirnya salah satu dari diri kita ini menjadi budaknya iblis. Bukan tidak mungkin. Makanya mari kita bersama-sama mengakrabkan diri pergaulan kita itu dengan Al-Quran. Apa saja yang ada pada di sekeliling kita ini, kalau menimbulkan pertanyaan, carilah jawabannya di dalam Al-Quran. Kalau toh mencari sendiri tidak ada, tanya. Supaya kita ini tidak ditipu oleh keadaan. Supaya kita ini tidak dibawa ke sana kemari oleh satu keadaan. Sebab kita ini oleh Allah diutus untuk merubah keadaan. Supaya menjadi Islamis. Diri kita, istri kita, anak kita, cucu kita.
itu harus berpikiran Islamis, harus Al-Quranis. Tawarkan Al-Quranis sebaik-baiknya dengan bermacam cara. Jadi, dengan perbuatan. Kadang-kadang ya kadang-kadang harus dengan diam. Itu yang pernah saya alami. Mudah-mudahan kalian tidak seperti saya. Mudah-mudahan kalian lancar-lancar aja dengan istri dan anak-anaknya. Alhamdulillah kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.